kali ini saya akan menjelaskan tentang kas, di mana penjelasan ini mengacu pada materi yang telah diberikan oleh dosen akuntansi saya. Supaya tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita jelaskan. Oke guys, kita langsung saja jelaskan, yaitu kas kecil atau petty cash adalah dana yang dibentuk untuk membiayai pengeluaran rutin perusahaan dan jumlahnya relatif kecil. Metode pencatatan kas kecil terbagi dua, yang pertama sistem dana tetap, yang kedua sistem dana berfluktuasi. Sistem dana tetap, pembentukan dana kas kecil diberikan sejumlah uang. Pada saat kas kecil hampir habis, kasir kas kecil membuat laporan penggunaan dana untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian dana kas kecil sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Jadi, besarnya dana kas kecil selalu sama atau tetap. Ini di sini ada contoh kasus. Pada tanggal 1 Desember, PT Pata memberikan dana kas kecil sebesar 250 juta. Nah, di sini terlihat daftar perincian dana kas kecilnya. Uang kertas, uang logam, perangko, rek air dan listrik, biaya pos dan telepon, pembelian supplies kantor, biaya rapat dan pertemuan, biaya makan atau minum, selisih dana kas kecil. Nah, jadi setelah jumlah dana kas kecilnya sejumlah 250 juta. Dari 20 Desember sampai 30 Desember itu jumlahnya sama. Oke, silakan bisa dilihat di sini. Lanjut ke jurnal yang dibuat. 1 Desember pembentukan dana kas kecil, kas. 20 Desember pengisian kembali dana kas kecil, biaya air dan listrik, biaya pos dan telepon, biaya supplies kantor, biaya rapat dan pertemuan, biaya makan minum karyawan, selisih kas. Dah. Jurnal yang dibuat. 31 Desember mencatat biaya periode 30 sampai 31 Desember dan pengisian kembali dana kas kecil, persediaan supplies kantor, biaya air dan listrik, biaya pos dan telepon, biaya supplies kantor, biaya rapat dan pertemuan, biaya makan minum, selisih kas bank. Oke, lanjut. Ada dimisalkan pada 31 Desember tidak dilakukan pengisian kembali dan hasil kas opnam menunjukkan informasi yang sama dengan contoh di atas. Oke, lanjut. Di sini ada sistem dana berfluktuasi. Pada sistem ini, akun kas kecil dipakai untuk mencatat transaksi yang mempengaruhi jumlah kas kecil, diantaranya 1. Pembentukan dana kas kecil, 2. Penggunaan atau pengeluaran dana kas kecil, 3. Pengisian dana kas kecil, 4. Penambahan dana kas kecil, 5. Pengurangan atau penarikan kembali dana kas kecil. Pencatatan dilakukan segera setelah terjadi pengeluaran kas kecil, tidak ditangguhkan. Di sini ada contoh kasus lagi. Pada tanggal 31 Desember 2005, PT Siva membentuk dana kas kecil sebesar 250. Berikut transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Desember 2005. 5 Desember membayar rekening air dan telepon sebesar 47.500. 7 Desember membayar rekening telepon sebesar 125.250. 9 Desember diberi supplies kantor sebesar 17.500. Nah, di sini jurnalnya, tanggal, rincian, debit dan kredit. Kas kecil, tanggal, rincian, debit, kredit, saldo.
Pada sistem dana berfluktuasi ini, pada akhir periode tetap harus dilakukan cash of name. Apabila dari hasil cash of name ternyata jumlah dana kas kecil berbeda dengan saldo menurut pembukuan, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian atau adjustment. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Dengan adanya jurnal ini, maka saldo akun kas kecil yang harus disajikan di neraca per 31 Desember 2005 adalah sebesar 31 juta sesuai dengan dana kas kecil yang ada. Di sini ada rekonsiliasi bank. Dalam pengelolaan kas perusahaan, setiap penerimaan perusahaan sebaiknya harus disetorkan ke bank dan sebaiknya pengeluaran perusahaan harus menggunakan cek. Praktek tersebut sering menyebabkan timbulnya perbedaan antara saldo kas menurut catatan perusahaan dan saldo kas menurut catatan bank. Pada waktu akan menyusun laporan keuangan, perusahaan harus tahu saldo kas termasuk kas kecil yang tepat untuk dilaporkan di neraca. Apabila terjadi perbedaan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan bank, maka harus diadakan rekonsiliasi bank. Berikut ini ikhtisar yang menyebabkan adanya perbedaan saldo menurut catatan perusahaan dan bank. Keterangan, ada buku perusahaan, buku bank, boleh dilihat saja ya di layar. Jenis dan tujuan rekonsiliasi bank. Jenis rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi 2 kolom, tujuannya mencari saldo yang tepat atau benar. Rekonsiliasi 4 kolom, tujuannya mencari saldo awal, penerimaan satu periode, pengeluaran satu periode, dan saldo akhir yang sesuai dengan catatan perusahaan. Rekonsiliasi 8 kolom, mencari saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir yang tepat atau benar. Catatan: rekonsiliasi 2 kolom pada umumnya dibuat oleh perusahaan, sedangkan rekonsiliasi 4 dan 8 kolom dibuat oleh akuntan pemeriksa atau auditor. Sini ada contoh kasus. Rekonsiliasi 2 kolom. Nah, seperti ini jurnalnya. Catatan perusahaan, catatan bank. Oke, bisa dilihat di layar. Rekonsiliasi 2 kolom. Oke, lanjut. Rekonsiliasi 4 kolom. Ada uraian, saldo awal periode, penerimaan satu periode, pengeluaran satu periode, saldo akhir. Rekonsiliasi 8 kolom. Nah, oke guys, segitu aja penjelasan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Oke, terima kasih guys. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.